Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kamu salat sunnah sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih baik daripada harta yang ada kau miliki di dunia. Makanya besok setelah azan kita lakukan salat sunnah sebelum subuh. Berarti ada manfaatnya ilmu kita terima pada hari ini. Juga akan diminta pertanggungjawabannya. Padahal menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, kita tahu sekarang Cina itu bagaimana dahsyatnya teknologinya, bagaimana dahsyatnya ilmu pengetahuan. Tidak usah jauh lah kita untuk jadi sini. Ini tanah-tanah habis lah di Cina semua. Kampung Melayu bukan ada di kampung Melayu lagi, dah kampung Cina. Nah itulah artinya apa kita menuntut ilmu. Jamaah yang berbahagia. Nah, dikala khotib atau para penceramah mengajarkan setelah sholat jangan cepat pulang, lakukan zikir kepada Allah. Kalau berdiri, duduk, atau berbaring, ingat kepada Allah, lakukan. Adapun yang ketiga, yaitu apa pertanyaannya? Yaitu hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Jadi akan diminta tahu jawaban. Mulai dari sekarang kita ini dah hitung-hitung. Misalnya yang punya mobil, dari mana kalau aku dapat duit mobil nih? Yang ada motor, dari mana saya dapat duit motor dulu ini? Bangun rumah, kita hitung. Sebelum kita hitung hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum kita hitung. Nanti malam itu rumahku ini dari mana aku dapat? Kemudian anakku yang kerja misalnya, ada enggak dulu aku ini supaya dia masuk kerja nyogok misalnya. Itu juga kita harus bertanggung. Jadi sehingga nanti pada yaumil akhir kita tidak akan bisa bergerak sebelum ditanya semuanya. Nah karena di sana nanti itu tidak ada lagi pengacara. Pembela itu tidak ada. Atau katakan juga menurut pada surah Al-Baqarah ayat 48 itu tidak bisa sokok menyokok, sopoi menyopoi tidak ada. Nah oleh karena itu sekarang kita betul-betul menyiapkan diri. Kayak kami ini, umur saya dah hampir masuk nanti September 64. Ini dah hampir bau tanah, ini dah bau tanah. Maka tidak bisa lagi nak main-main. Kita siapkan sholat tahajudnya, kita siapkan sholat duhanya. Bahkan bila perlu tiap malam kita lakukan sholat taubat. Ya Allah, dulu masa aku kecil, ya Allah, banyak aku melakukan dosa, ya Allah. Dosaku kepada umatku, ya Allah. Dosaku kepada ayahku, ya Allah. Dosaku kepadamu, ya Allah, sengaja aku meninggalkan waktu sholat, ya Allah. Nah, nanti kalau dah betul-betul kita bertobat, insya Allah Allah akan ampuni. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang keempat, tubuh kita ini kita habiskan untuk apa? Selama kita hidup ini, tubuhnya ini untuk apa ia gunakan? Nah oleh karena itu kita nanti kembali ke rumah sudah mulai mengorek-orek agar artinya kita betul-betul bisa menyiapkan diri untuk menuju negeri akhirat. Karena nanti di sana tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada minggu. Tidak ada semua. Hanya kita sepanjang hayat kita, sepanjangnya kita berada di sana.
Oleh karena itu kata Allah, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa yu'khazu minha adlun wa la hum yunsurun. Dan jagalah dirimu atau hati-hatilah kamu pada hari kiamat, di mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Ini Allah mengatakan, seseorang tidak dapat membela orang lain, atau bahasa dunia itu pengacara gitu, nyewa pengacara, bayar nggak bisa. Walau sedikit pun kata Allah. Dan begitu pula tidak diterima syafaat atau penolong. Bahasa dunia itu sopoi, tidak ada. Dan tidaklah mereka ada yang menolong mereka kecuali dirinya sendiri. Jadi kata Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau kau berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kamu. Tapi kalau kau berbuat jahat, kejahatan akan kembali kepada kamu. Dan yakinlah pada surah Al-Zalzlah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau ada untuk penyesalan, sekaranglah kita menyesal. Malam kita menyesal, ya Allah, kenapa aku kok rajin terkadang meninggalkan sholat 5 waktu, ya Allah. Kenapa aku ini malas, ya Allah, untuk melaksanakan sholat tahajud, ya Allah. Ya Allah, kenapa aku malas untuk duha, ya Allah. Nah, kita kembali pada surah Al-Baqarah ayat 48 tadi. Tidak bisa ditolong oleh siapapun nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan ada memberikan makna bagi kehidupan kita. Kita tinggal introspeksi diri, karena setan itu akan tetap mengalir balik jalan. Tapi kok sholat sunnah lagi, kata setan, cepat-cepat balik gak tahu. Nah, inilah godaan-godaan. Padahal kalau kita balik ke rumah apa? Ya kalau ada nasi, ya kalau ada lauk. Nah, itulah godaan-godaan. Oleh karena itu, dunia adalah tempat kita beramal dan bercocok tanam. Siapa yang banyak bertanam, insya Allah nanti banyak diterimanya di yaumil akhir. Kalau tidak, penyesalan tidak akan berguna di yaumil akhir nanti. Barakallah bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.